Halo teman-teman, perkenalkan namaku Caroline. Jadi hari ini aku akan membahas tentang beberapa tips belajar bahasa Inggris. Dan aku juga akan memberikan kalian beberapa aplikasi untuk membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. So guys, enjoy the video. Jadi dalam belajar bahasa Inggris ada 4 aspek. Yang pertama yaitu reading atau membaca. Yang kedua yaitu writing atau menulis. Yang ketiga yaitu speaking atau berbicara. Yang keempat adalah listening atau mendengarkan. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas tips-tips dalam 4 aspek tadi, aku mau minta nih teman-teman buat bikin set your goals. Jadi tujuan kalian untuk belajar bahasa Inggris itu apa sih? Tetapkan tujuan kalian dulu sebelum kalian belajar bahasa Inggris. Kenapa kalian mau belajar bahasa Inggris? Mungkin karena sekolah, atau untuk pekerjaan di masa depan, atau untuk jalan-jalan, atau untuk memperluas pertemanan. Semisal teman-teman mau belajar bahasa Inggris untuk traveling atau jalan-jalan, teman-teman kan jadi lebih tahu untuk berfokus pada speaking dan listeningnya. Nah, kenapa aku minta kalian membuat tujuannya dulu sebelum belajar? Itu bisa membantu kita dalam pertama, lebih efisien dalam belajar. Yang kedua, kita juga jadi lebih konsisten. Kita jadi tahu apa yang bakal kita capai. Reading tips. Yang pertama yaitu baca apa yang kalian suka. Aku tahu semua teman-teman pasti punya kesukaannya mereka masing-masing kan. Entah itu sukanya baca buku novel, buku komik, buku apapun itu pasti punya kesukaannya masing-masing. Jadi aku saranin kalian untuk belajar bahasa Inggris dalam reading, kalian baca apa yang kalian suka. Karena apa? Karena kalau kita baca apa yang kita nggak suka, biasanya itu gampang bosen dan juga kita merasa terpaksa dan nggak enjoy dalam belajar. Kedua yaitu pahami gagasan. Kalau teman-teman itu membaca satu bacaan, teman-teman nggak usah langsung Google Translate atau apa-apa Google Translate. Aku saranin kalian untuk mengerti makna dari bacaan itu tersendiri. Oke, yang ketiga yaitu bangun kebiasaan membaca. Ini bakal sangat-sangat membantu kita dalam skill reading. Jadi, jangan kalian membaca itu suka-suka hati kalian, mut-mutan, jangan. Jadiin itu sebuah kebiasaan kalian. Jadi, tiap harilah kalian mulai konsisten dalam membaca. Tips yang kedua yaitu writing tips. Mulai dari yang kecil. Kalian buat to-do list, kalian bikin jurnal dalam bahasa Inggris tentunya. Kalian membuat melakukan aktivitas yaitu seperti chattingan sama teman dalam bahasa Inggris. Itu sangat membantu kalian dalam writing. Teman-teman tulis apa yang kalian dengar. Misalkan kalian dengarnya apa, misalkan lirik lagunya atau podcast yang apa yang kalian nggak ngerti dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua yaitu dengerin podcast, lagu-lagu bahasa Inggris, kalian belajar dari situ, atau YouTube, film dan sebagainya. Yang ketiga pengulangan, lakukan lagi dan lagi. Kayak tadi dan sebelum-sebelumnya, belajar itu harus konsisten. Listening tips. Keywordnya kalau teman-teman mau pandai dalam speaking, teman-teman juga harus mau belajar listening. Jadi teman-teman gak usah tiba-tiba langsung speaking gitu, enggak. Teman-teman pasti belajar listening dulu. Belajar untuk mendengar orang lain, mendengar podcast, mendengar film, atau lain-lain. Tips yang pertama yaitu taking notes. Yang terakhir yaitu speaking tips.
Yang pertama yaitu mendengarkan. Kenapa? Karena itu dapat membantu kalian saat speaking. Kalian bisa jadi lebih merespon orang, tidak hanya ngerti aja, tapi kalian juga bisa merespon dan menjawab pertanyaan orang, apa yang orang bicarakan. Yang kedua yaitu membaca. Itu dapat membuat kalian lebih improve dalam vocabulary-nya kalian. Yang terakhir itu confidence, percaya diri. Itu penting, sangat-sangat penting dalam speaking. Kenapa? Karena kalau kalian nggak mau mencoba, kalian nggak percaya diri untuk mencoba membuka pembicaraan dengan orang dalam bahasa Inggris. Oke, jadi sekian beberapa tips yang aku kasih. Yang terakhir, aku akan memberikan kalian beberapa aplikasi yang bakal kalian bisa coba di rumah. Itu sangat-sangat membantu aku dalam belajar bahasa Inggris dan kalian harus coba. Yang pertama itu Medium App. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa informasi. Kalian juga bisa menulis apapun informasi yang kalian suka, seperti itu. Itu tuh Medium App itu seperti blog, pertengahan blog dan Twitter. Jadi mereka nggak panjang tapi nggak pendek juga, jadi tengah-tengah. Yang kedua itu BBC News. Kalian bisa download app-nya. Kalian bisa membantu kalian baca berita tapi dalam bahasa Inggris, jadi kalian juga tahu grammarnya, artikelnya. Kalian juga bisa tahu permasalahan internasional. Yang ketiga yaitu Fondi. Kalian bisa melatih kalian dalam speaking. Di aplikasi ini kita nggak perlu menyatakan atau memperlihatkan fisik kita. Di sini aplikasi ini benar-benar untuk belajar, jadi tidak untuk main-main saja, tapi kita di sini benar-benar belajar dari semua orang. Dan di sini kalau kita tidak berlangganan itu hanya 15 menit per hari. Jadi kalian harus coba. Dan yang terakhir itu TED Talks. Itu ada di channel YouTube. Kalian bisa membantu improve kalian dalam bahasa Inggris pakai subtitles atau tanpa subtitlesnya. Oke guys, so ini sudah selesai pembahasan kita hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka videonya, dan tulis di bawah komen ini untuk apa pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas. So thank you guys, good luck.